menjadi dasar kehidupan dalam organisasi terkecil yang menjadi dasar kehidupan dalam biologis. Sel prokaryotik. Istilah prokaryotik berasal dari kata Yunani pro dan karyon. Pro artinya sebelum dan karyon artinya inti. Jadi sel prokaryotik artinya sebelum inti. Bagian dalam sel prokaryotik disebut sitoplasma sel. Prokaryotik juga memiliki ciri-ciri tersendiri, antara lain memiliki membran plasma, memiliki nukleat, memiliki sitoplasma, tidak memiliki membran inti, dan sistem endomembran. Sel eukaryotik. Sel eukaryotik termasuk golongan yang memiliki struktur lebih maju, yaitu dengan sel tumbuhan dan binatang. Struktur dan fungsi dari dinding sel. Struktur sel itu terdiri dari beberapa bagian sel. Inilah yang dinamakan dengan struktur sel. Struktur sel ada bagian luar dan bagian dalam. Bagian luar ada membran sel dan dinding sel. Bagian luar ada protoplasma, sel bagian dalam ada protoplasma, kemudian di protoplasma terbagi menjadi 3 bagian, yaitu nukleus, sitoplasma, dan sitoskeleton. Membran sel dan membran plasma. Membran sel atau membran plasma merupakan struktur yang dimiliki sel makhluk hidup baik kelompok hewan, tumbuhan, jamur, bakteri, archaea, dan prorista. Struktur dinding sel. Dinding sel ada orimer dan sekunder. Letak dinding sel primer di antara lamela tengah dan dinding sel sekunder. Fungsi dinding sel adalah melindungi bagian sel dalam mengatur distribusi dan sirkulasi air hingga mineral di sel tumbuhan hingga menjadi penopang tumbuhan agar bisa bertumbuh tinggi. Membran plasma, hubungan antara sel. Pengertian membran plasma dan hubungan antara sel. Membran sering juga disebut membran plasma. Membran merupakan batas dari sel dan bagian internalnya yang bervariasi, dan hubungan antara sel yang berupa modifikasi membran plasma menyebabkan sel saling melekat dan saling berkomunikasi. Struktur dan fungsi organel retikulum endoplasma. Struktur retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma adalah jaringan membran luas, struktur seperti kantung yang tertahan oleh sitoskeleton. Retikulum endoplasma juga terbagi menjadi 2, yaitu retikulum endoplasma kasar dan retikulum endoplasma halus. Terpasang dengan ribosom untuk memproduksi protein yang memberikan penampilan kasar. Retikulum endoplasma halus terdiri dari tubulus yang terletak di dekat pinggiran sel. Jaringan ini meningkat luas permukaan untuk penyimpanan enzim dan produk-produk dari enzim ini. Fungsi retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma bertanggung jawab untuk transportasi protein dan karbohidrat untuk organel lain. Retikulum endoplasma memainkan peran penting dalam pembentukan kerangka tulang. Retikulum endoplasma menyediakan luas permukaan yang dapat meningkat untuk reaksi seluler. Retikulum endoplasma membantu dalam pembentukan membran nukleus selama pembelaan sel. Struktur dan fungsi organel badan Golgi. Terdapat beberapa fungsi dari badan Golgi, antara lain membentuk kantung vesikulasi untuk sekresi, membentuk membran plasma, membentuk dinding sel tumbuhan, membentuk lisosom, membentuk akrosom pada spermatozoa, memodifikasi protein. Struktur badan Golgi. Struktur badan Golgi berupa berkas kantung dengan bentuk seperti cakram yang bercabang di ujungnya. Terdapat serangkaian pembuluh kecil. Struktur dan fungsi organel lisosom dan badan mikro. Struktur lisosom adalah vesikula berbatas, membran tunggal di mana di dalam enzim proteolitik. Fungsi lisosom. Fungsi lisosom adalah pencernaan intersal. Materi yang dicerna oleh lisosom dapat berasal dari luar sel atau dari dalam sel itu sendiri. Struktur badan mikro.
Badan mikro memiliki bentuk atau bulat dengan diameter sekitar 0,5 mm hingga 1,5 mm. Selimuti membran tunggal serta berisi enzim katalase dan oksidase. Fungsi badan mikro. Badan mikro memiliki beberapa fungsi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memiliki organel sel dari senyawa yang bersifat racun berupa H2O2. Yang kedua, pada sel tumbuhan peroksisom berfungsi dalam sintesis lisin dan seri. Yang ketiga, peroksisom juga berperan dalam berubah bahan lemak menjadi karbohidrat dan perubahan puring dalam sel. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.